keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Askia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia, setiap orang tua pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Bisa memenuhi semua keinginan anak dan bisa memberikan dia suatu hal yang membahagiakan. Nah, kita harus memisahkan juga nih antara keinginan dan kebutuhan, dan juga bisa meyakinkan pada anak bahwa semua yang didapat itu perlu proses dan perlu usaha. Ini yang akan kita bahas bersama psikolog kita, bagaimana mengajarkan anak kita untuk hidup sederhana, hidup menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ingin capai itu perlu proses. Langsung kita sapa psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Halo Mbak Ayu. Hai Dika. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dika apa kabar? Aku baik Mbak Ayu. Mbak Ayu, tadi aku bilang bahwa sebenarnya semua orang tua pada dasarnya maunya sih memberikan semua yang anak inginkan. Tapi di titik mana ya orang tua juga sadar ada yang namanya batas dari keinginan dan juga kebutuhan. Ini sebenarnya bisa nggak sih? Atau justru orang tua suka tabrak aja gitu loh, dibikin nggak ada batasnya gitu? Sebetulnya tergantung orang tuanya ya. Beberapa orang tua sudah cukup concern untuk kemudian mengajarkan pola hidup sederhana atau pola hidup yang memang sesuai dengan kebutuhan kepada anak-anaknya. Tapi ada beberapa orang tua juga yang memang memiliki pola inginnya memberikan yang terbaik pada anaknya. Biasanya ada beberapa motif-motif tertentu tuh, apakah karena memang polanya begitu pada saat dia diasuh dulu, atau justru kebalikannya dahulu ngerasa tidak pernah mendapatkan yang seperti itu sehingga akhirnya ingin memberikan yang berbeda dan terbaik untuk anaknya. Namun kadangkala niatan tersebut suka pada akhirnya justru nggak tepat treatmentnya pada anak, sehingga outputnya pada anak akhirnya seperti yang tadi Dika bilang, anaknya sulit untuk membedakan yang mana kebutuhan yang mana keinginan, sulit untuk kemudian menahan diri saat menginginkan sesuatu, sulit memahami bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya loh, nggak bisa main semuanya langsung didapat loh. Padahal hal-hal tersebut membedakan kebutuhan keinginan, kemudian memahami bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya, nggak semua kita bisa dapat saat itu juga di saat yang kita inginkan. Salah satu hal yang fundamental atau penting gitu untuk menunjang keberhasilan anak pada saat dia dewasa nanti gitu. Oke, jadi bisa jadi balik lagi nih, unfinished business orang tua bisa jadi masalah atau justru jadi faktor yang menyebabkan anak sulit banget diterapkan hidup sederhana. Yang tadi bisa jadi karena memang pola asuh lamanya begitu. Saya nggak pernah ada kesulitan waktu kecil kok. Saya ingin anak saya merasakan hal yang sama. Betul. Ada juga yang saya nggak mau sampai anak saya merasakan hal yang sama seperti saya waktu kecil gitu ya. Nah, berarti ini yang harus diawali itu mindset orang tua dong? Iya betul, diawali dari mindset orang tua. Karena sebetulnya kan pembentukan perilaku anak dari mana sih? Dari pola asuh. Yang menentukan anak yang mau diasuh gimana, pola asuhnya seperti apa, itu kan orang tua. Orang tua mau mengasuhnya gimana, mau membentuknya gimana. Dan orang tua mengasuh, orang tua membentuk, itu kan biasanya dibentuk, berproses dari bagaimana pengalaman dia terlebih dahulu gitu kan. Dulunya seperti apa, sehingga dia punya model pengasuhan tuh yang seperti ini yang benar. Atau dia melihat pengasuhan yang seperti itu tuh yang serba nggak ada itu nggak enak banget loh. Jadi saya merasakan nggak enaknya sehingga saya tidak mau anak saya merasakan hal yang sama gitu. Nah kalau dibilang dari mindset orang tua betul gitu. Orang tua yang mengelola dirinya dulu untuk kemudian berkesadaran mau membentuk anak yang seperti apa. Mau mengajarkan anak kita yang bagaimana. Mau value-value apa yang kemudian ditanamkan pada anak. Yang harus kita pikir nih sebagai orang tua, ini akan membawa kebaikan nggak ya ke depan anak kita nanti? Karena kan nggak selamanya sama kita. Betul, ada masanya dia harus struggle dengan hidupnya sendiri gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya orang tua bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa saya mengajarkan hidup sederhana? Toh saya berlebih. Nah, oke. Dong? Karena sebetulnya esensi dari hidup sederhana itu kan bukan hanya pada sesuatu yang sifatnya materi saja gitu kan. Tapi membedakan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan, itu juga. Kemudian mengajarkan bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Itu juga masuk ke dalam bagian mengajarkan anak untuk memahamkan pada anak bahwa nggak bisa loh segala sesuatunya instan gitu. Ya memang saat ini saya berkecukupan, tapi kan ada hal-hal di luar sana yang kaitannya tidak sama dengan bukan materi, tetapi membutuhkan daya juang, membutuhkan proses, membutuhkan bahwa ya saya pengennya sekarang gitu, tapi kan nggak selalu harus sekarang. Ada kadang-kala faktor-faktor eksternal lain yang membentuk bahwa kamu tetap nggak bisa loh walaupun punya uangmu banyak atau apa, tapi nggak bisa loh seperti itu. Ada banyak variabel lain yang membuat kamu mungkin nggak bisa seenaknya seperti itu gitu. Nah kalau nggak dilatih dari dini kan nanti anak akan sulit dalam proses penyesuaian itu di luar nanti gitu. Gimana sih orang tua dipengaruhi juga, selain tadi memang latar belakangnya, dipengaruhi juga oleh lingkungannya untuk menerapkan
hal ini? Kalau misalkan lihat, ya gimana ya, anak saya temannya punya ini, dia mau ini juga, kasihan juga nih, atau saya nggak enak juga nih sama ibu teman saya. Jadi lebih memikirkan pandangan lingkungan dibandingkan masalahnya dalam dirinya sendiri. Iya, sebetulnya itu kan kembali kepada value apa yang mau ditanamkan oleh orang tua kepada anak ya. Kalaupun memang orang tuanya sudah sepakat dan kemudian tahu bahwa value-nya ini yang mau kita tanamkan adalah anak yang paham kebutuhan dan keinginan lo, beda lo gitu. Anak yang paham terhadap proses lo gitu. Walaupun lingkungannya seperti itu, ketika orang tua komit dengan value apa yang akan diberikan, orang tua akan memberikan penjelasan kepada anak kenapa kita harus berbeda dengan yang itu. Kalaupun ternyata memang sangat sulit untuk dikendalikan, kembali lagi orang tua kan punya kontrol untuk tetap menaruh anak di lingkungan tersebut atau memberikan atau memfasilitasi lingkungan baru pada anak yang mendukung value yang dibentuk oleh anak. Itu poinnya ya, sebenarnya itu pilihan ya, mau taruh di lingkungan yang seperti apa. Oke, nanti kita bahas lebih jauh ya Mbak Yu ya, tapi kita sudah dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Baik, keluarga Indonesia, kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang menerapkan pola hidup sederhana pada anak. Kita akan coba ngobrol dengan salah satu narasumber kita, ada Ibu Ade yang mungkin bisa sharing tentang tema kita hari ini. Langsung kita sapa. Halo Ibu Ade. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu Ade, hari ini kita membahas tentang menerapkan pola hidup sederhana pada anak. Ada kesulitan tidak sih pada penerapannya untuk anak Ibu Ade sendiri? Tantangan yang paling kerasa sih berasal dari faktor eksternal ya, atau lingkungan luar gitu. Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan rumah, atau lingkungan sekolah ya. Karena yang kita tahu kan nggak semua orang tua nih ngajarin pola hidup sederhana kepada anak gitu. Jadi itu yang jadi tantangan terbesar bagi si anak untuk beradaptasi gitu dengan lingkungan lain yang karena kan ada gap berbeda aturan gitu. Seperti itu sih tantangan dari luar sih yang paling sering jadi tantangan terbesar. Oke, jadi eksternal ini jadi faktor yang cukup signifikan memengaruhi membuat hambatan untuk pola hidup sederhana tadi diterapkan pada anak. Ya. Dari dalam rumah sendiri, apa yang Ibu Ade dan juga pasangan sudah lakukan untuk bisa membuat anak memahami bahwa hidup itu sebenarnya tidak melulu loh keinginan dengan instan bisa didapatkan, harus ada proses dan juga bisa memisahkan keinginan serta kebutuhan. Apakah ini sudah dilakukan? Sudah, sejauh ini sudah, karena kebetulan saya minimalism entusias yang udah 2 tahun terakhir ini menerapkan pola hidup minimalis dan sederhana. Jadi pada akhirnya pasangan dan anak juga akhirnya terbiasa untuk ikut gitu. Oh, ini menarik ya, ini sebenarnya juga sudah mulai jadi pola hidup yang digemari atau mulai dilirik oleh sebagian anak muda khususnya milenial. Nah, boleh dijelaskan sedikit mungkin untuk pemirsa Kumpul Keluarga, penerapannya seperti apa sih? Penerapan yang paling saya ikut sertakan bersama anak itu lebih ke kegiatan decluttering sih. Jadi memilah barang, contohnya decluttering mainan ya, karena memang anak-anak kan dunianya main ya gitu. Jadi kami biasa quality time gitu melakukan decluttering mainan. Di mana si kecil bisa memutuskan nih mana mainan yang akan disimpan, mana mainan yang mungkin disumbangkan atau diberikan kepada orang lain gitu. Jadi dia belajar untuk memahami bahwa ada hal yang barang-barang yang butuh dan tidak butuh gitu, dan juga belajar berbagi. Seru banget. Ini seru ya Mbak Ayu ya, bahwa ada konsep hidup minimalis yang sebenarnya sedang mulai dilirik banyak orang juga, dan ini mulai diterapkan nggak cuma di orang tua tapi juga pada anaknya gitu ya. Nah, ini sejauh mana bisa jadi support gitu untuk menerapkan pola hidup atau pandangan hidup sederhana pada anak? Kalau orang tua yang melakukan itu jadi hal yang bukan support lagi ya, tapi menjadi salah satu hal yang utama, karena kan bagaimanapun anak terbentuk dari interaksi pola asuh yang terjadi di rumah.
dari mencontoh apa yang terjadi di rumah, termasuk pengambilan keputusan. Anak itu belajar dari bagaimana orang tua mengambil keputusan atas hal-hal yang menjadi pilihan di rumah gitu. Ketika kemudian orang tua mengajarkan pola hidup yang minimalis, kemudian pada saat menginginkan sesuatu kemudian think and rethink. Kamu benar-benar butuh apa kamu cuma pengen? Kalau butuh itu sebetulnya butuh sekarang banget atau masih bisa ditunda? Kalau butuh ada yang lain pernah punya enggak untuk bisa substitut kebutuhan yang ini? Jadi anak-anak benar-benar diajak untuk berpikir seperti itu. Ketika dari kecil gitu sudah dibentuk pola yang seperti itu gitu kan, apakah nanti besarnya bisa kemudian pengaruhi anak? Sangat mungkin. Karena kan gimana anak mempelajari itu berangkatnya dari rumah. Di rumah diperkenalkan dengan nilai yang seperti itu. Jadi ketika anak keluar kemudian tumbuh besar, apakah itu bisa menjadi beliefs anak? Sangat mungkin gitu. Oke. Ibu Ade, tadi Ibu Ade sempat bicara di awal bahwa tantangan terbesar saya itu justru dari faktor eksternal gitu, baik dari mungkin lingkungan keluarga terdekat yang di luar keluarga inti ataupun lingkungan permainannya. Momen apa yang benar-benar menurut Mbak Ade dan juga pasangan nih kayaknya hambatan nih, dan apa yang dilakukan? Mungkin lebih ke kan kalau kebetulan anak saya usianya sekolah dasar ya, dimana kayak mereka sudah mulai belajar untuk mengendalikan emosi gitu. Sementara tren sekarang kan udah masuk ya ke anak-anak sekolah dasar gitu. Nah kebetulan anak tuh juga kadang juga jadi terpicu gitu untuk minta ini itu karena melihat teman gitu. Mungkin tapi apa yang kita lakuin bersama pasangan, akhirnya kita harus punya cara kan untuk menghandle itu gitu, dengan cara tidak menolak langsung, tapi kita buat jurnal kegiatan dalam seminggu, di mana jurnal kegiatan itu setelah dia melakukan jurnal kegiatan itu akhirnya dia dapat bintang. Nah bintang itu tiket dia untuk dapat kemauan yang dia inginkan gitu. Jadi bukan dengan penolakannya secara langsung, tapi juga anak belajar untuk berproses gitu. Untuk dapat sesuatu tuh harus ada usaha seperti itu. Wow, salut ya formulanya. Menurut Mbak Ayu kayak seperti apa? Iya, jadi maksudnya keren banget. Jadi anak-anak dari usia sekolah dasar pun sudah diajarkan bahwa untuk meraih sesuatu ada prosesnya. Nggak kemudian apa yang kamu mau bisa langsung didapat, dapat berapa bintang, kemudian mendapatkan reward apa yang kamu inginkan gitu kan ya. Itu salah satu cara yang bisa membuat anak berkenalan dengan menahan apa yang ia mau, kemudian tidak serta-merta membeli atau mendapatkan saat itu juga apa yang dia inginkan. Dan ini tuh salah satu hal yang menurut saya sangat baik, karena kaitannya kalau di psikologi kita ada kenal istilah yang namanya delay gratification, atau menunda kesenangan untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar. Dan delay gratification ini memiliki kaitan yang sangat besar dengan potensi anak sukses di masa datang. Jadi ada penelitian longitudinal gitu ya, yang dilakukan pada saat anak masa kecil dan kemudian dilihat kesuksesannya di masa dewasa dalam akademik maupun pekerjaan. Anak-anak yang sedari kecil mampu untuk menahan keinginan untuk mendapatkan satu hal yang lebih besar, punya kecenderungan atau punya potensi untuk jauh lebih sukses dibandingkan dengan anak-anak yang memang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri atas pada saat menginginkan sesuatu gitu. Jadi memang si delay gratification-nya harus dibentuk, diajarkan, sehingga dibiasakan, sehingga pada akhirnya ketika anak sampai di luar tanpa kita orang tuanya pun, anak bisa sudah punya konsep tentang oh ya tunda dulu, ini saya punya tujuan yang lebih besar nih, ini nggak dapat ini nggak apa-apa, tapi saya tahu saya akan dapat yang lebih besar lagi gitu. Nah kebiasaan-kebiasaan itu, pola-pola tersebut yang dibangun itu sangat menunjang anak untuk berhasil pada masa depannya, karena itu fundamental, penting untuk individu punya value tersebut. Oke, Ibu Ade, mungkin ada pertanyaan yang ingin diutarakan atau ditanyakan terkait tema kita hari ini pada psikolog kita Mbak Ayu Sutomo, silakan. Ada, kalau kita tahu kan mengajarkan hidup sederhana pada anak itu kan banyak banget ya dampak positifnya, Bu. Nah, aku mau tanya, apakah ada nggak dampak negatif terhadap psikis anak nih? Misalnya dia mulai remaja, kan kalau mulai remaja berarti kan emosinya lebih kritis dan mereka bertindak sesuai logika kan. Nah, itu apakah nanti dia beranjak dewasa itu ada dampak negatif seperti minder karena mungkin dia nggak bisa ngikutin tren gitu karena dia harus hidup sederhana gitu. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya.
buat Bagus banget Nanti- nih. Ada iya, nggak dampak betul ya. negatifnya? Khawatir ya nanti gimana pada Iya. saat dewasa, apakah akan minder atau tidak gitu kan ya. Kalau kita bicaranya mengenai remaja, memang di remaja itu kan ada fase kritis gitu di mana memang mendapat teman menjadi penting, kemudian apa yang teman pakai, teman-teman punya kesamaan dengan Jadi teman-teman label itu komunitas gitu penting, ya. kemudian mengikuti apa pendapat teman-teman itu juga menjadi penting, menjadi setia kawan dan sama gitu dengan yang lainnya itu Iya. penting. Sementara punya value sederhana begitu kan. Itu harus, apakah itu akan berpengaruh gitu kan pada saat remaja, bisa jadi sedikit banyak terpengaruh. Tapi kemudian itu berbalik lagi kepada value atau nilai yang kita tanamkan sedari kecil kepada anak-anak kita. Karena kan prosesnya panjang ya, penanaman nilai itu nggak pada saat remaja aja langsung dibilangin kemudian seperti itu, enggak. Tapi ketika anak menyadari bahwa ada hal-hal yang penting loh selain kepemilikan yang sifatnya itu materi gitu kan. Nah, itu juga anak akan memahami dan justru bagus dia punya pemahaman sendiri bahwa oh ya, yang di sini melihatnya dari sudut pandang material saja, tapi saya paham bahwa ada hal lain yang lebih besar daripada itu, misalnya kaitannya dengan prestasi atau hal-hal kebaikan yang lain. Karena value-nya memang dari keluarga ditanamkan seperti itu, maka anak condong untuk kemudian paham bahwa oh ya, yang ini tidak sesuai, yang ini lebih sesuai dengan saya gitu. Dan yang tidak kalah penting juga kan sebetulnya kalau kita bicara mengenai konsep hidup sederhana itu bukan berarti membatasi semuanya, tetapi tetap memberikan pada anak apa yang ia butuhkan. Dan anak diajak terbiasa untuk berpikir kamu butuhnya apa, benar atau enggak butuh ini atau tidak gitu. Sehingga pada saat masuk remaja pun dengan pemikiran yang jauh lebih kritis itu, dia jauh lebih bisa menganalisa lebih dalam. Oh ya, ini saya butuhnya tuh, ini butuh nggak ya? Ini enggak ya? Oh ya, simpan aja deh buat nantilah ya, kayak gitu-gitu. Oke, jadi Gitu. tergantung pada fundamentalnya tadi. Ya. Apa yang ditanamkan dan dari sejak kapan ini ya. Kalau misalnya pas remaja baru mungkin dampaknya akan lebih besar gitu ya. Tapi kalau misalnya dari kecil pelan-pelan diajarkan, ini sudah jadi pondasi yang mungkin nantinya saat remaja udah jadi suatu hal yang saya tahan banting gitu ya. Malah harusnya punya, insya Allah gitu ya, punya self control yang lebih baik terhadap hal-hal yang datang dari eksternal. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu Ibu Ade. Semoga bisa diterapkan ya untuk si kecil di rumah ya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, makin seru nih. Nanti kita bahas lebih jauh ya Mbak Ayu ya. Tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang menerapkan pola hidup sederhana pada anak. Nah, yuk, kalau kita bicara tentang pola hidup sederhana, memang akhirnya yang pertama kali kita lihat itu materi dulu, gitu ya. Betul. Setelah materi ini bisa ada karena uang juga gitu kan. Nah, konsep uang ini penting nggak sih untuk diajarkan pada anak dari kecil gitu, dan usia berapa untuk bisa memahami bahwa uang itu dicari, ada proses dan ada keringat gitu untuk mendapatkannya. Perlu nggak sih kita mengajarkan itu pada anak? Perlu banget. Jadi anak perlu memahami bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu ada prosesnya. Kalau ibu dan ayah prosesnya adalah bekerja gitu kan. Nah, kalau misal kemudian cara untuk memperkenalkannya gimana, sesederhana dengan melibatkan anak dalam proses pekerjaan. Maksudnya bukan maksudnya diajak untuk mengerjakan pekerjaan kita, bukan seperti itu gitu. Lebih kepada ada diskusi-diskusi yang dibawa ke pekerjaan. Ibu pergi kerja dulu ya gitu kan. Harus keluar. Oh, kenapa? Nanti kan biasanya kenapa sih harus kerja? Nah, disitulah mulai masuk konsep-konsep perkenalan tentang oh iya, soalnya kan perlu beli ini, sesuaikan dengan kebutuhannya dia. Harus beli ini kan, nanti ibu berangkat kerja, setelah kerja nanti kerjain ini, kerjanya bagus apa. Nanti misalnya kalau mau memperkenalkan tentang gajian atau apa, nah itu boleh disampaikan kepada anak terkait hal tersebut. Nah, seringkali kita saat mau mengajarkan anak hidup sederhana itu berkaca dari kehidupan kita gitu ya di masa lalu, yang kadang-kadang mungkin bagi anak nggak relevan lagi gitu. Masih efektifkah kita membuat pengalaman-pengalaman kita di masa lalu sebagai cerminan kita untuk menerapkan pola tertentu pada anak? Kalau memang outputnya baik dan kemudian itu cocok dengan pola anak kita, ya why not. Tapi kan kemudian ketika kita melihat bahwa ini udah nggak relevan lagi nih seperti ini, anak sudah demikian kritis gitu kan, kemudian anak juga sudah bisa
mempertanyakan kenapa gini, kenapa gitu. Kemudian kita nggak siap dengan jawaban dan memang itu udah nggak sama lagi modelnya dengan yang dulu gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita kemudian menyesuaikan dengan pola yang baru gitu. Tapi kalau misalnya ternyata itu masih konsepnya baik, seperti misalnya oh ya menyisihkan duluan ya, misalnya ada beberapa anak yang sudah menjelang remaja dapat uang jajannya itu misalnya mingguan gitu kan. Kemudian iya disisihkan dulu, kalau ibu dulu ngaturnya seperti ini, jadi nabungnya itu di depan, nanti disisihkan per hari itu berapa gitu kan. Nah kalau memang kita rasa masih cukup oke untuk disampaikan ke anak, ya nggak apa-apa juga gitu. Oke, kalau tadi kan ada konsep menabung, sebenarnya ini kan konsep prepare gitu ya Mbak, persiapan terhadap apa yang akan kita hadapi mungkin akan dibutuhkan gitu di hari depan. Nah anak-anak mungkin di awal-awal kan berkira praktis, apa yang dia butuhkan hari ini atau yang dia inginkan hari ini akan habis hari ini. Kenapa harus prepare juga untuk masa depan atau untuk hari esok gitu? Itu juga perlu ditanamkan dari kecil nggak sih? Dan usia berapa ya? Biasanya masuk dari tujuan-tujuannya anak kalau mau muda. Anak punya tujuan apa, menginginkan sesuatu tuh apa gitu kan. Nah dari situ bisa kemudian oh ya pengen itu ya, pengen benda sesuatu ya. Oh itu bisa loh diperoleh dengan cara misalnya menabung. Cara menabungnya kemudian diarahkan kepada anak gitu. Bahkan beberapa orang tua juga yang cukup kreatif mengajarkan anak untuk misalnya mulai yang sudah agak besar ya, SMP menjelang SMA, mulai kemudian mencari pekerjaan kayak misalnya menjual sesuatu atau membuat sesuatu gitu kan. Karena kan sekarang juga sangat-sangat memungkinkan hal itu terjadi gitu kan ya. Beberapa orang tua ada yang kemudian memperkenalkan konsep tersebut pada anak, sepanjang tentunya tidak mengganggu tanggung jawab anak untuk bersekolah, tidak mengganggu tanggung jawab anak untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban dia. Oke, Mbak Ayu, ada kata terlambat nggak sih saat kita sepertinya kalau mungkin keluarga Indonesia di rumah saat tadi nonton, kayaknya sama ini saya terlalu muda deh menciptakan atau merealisasikan keinginan anak gitu, apalagi mungkin anak saya sudah beranjak remaja. Ada kata terlambat nggak untuk mengubah pola ini? Sebetulnya sih kalau terlambat enggak, cuma mungkin membutuhkan usaha yang lebih saja gitu kan, ya extra effort untuk kemudian mengganti dengan pola yang baru. Tapi kemudian sepanjang orang tua bisa menjelaskan kenapa polanya perlu diganti, kenapa kondisinya harus berubah, alasan apa yang membuat orang tua kemudian rasa-rasanya merasa perlu untuk kemudian mengajarkan konsep perlu mengusahakan sesuatu, kemudian pola hidup sederhana, membedakan keinginan dan kebutuhan, itu jelaskan dengan clear pada anak gitu kan ya, sedikit banyak harapannya anak akan memahami. Dan jangan lupa untuk diberikan contoh juga, karena kadang-kala gitu kan orang tua bilang iya harus menabung, harus pola hidup sederhana, harus membedakan mana yang ingin, mana yang butuh, ternyata orang tuanya juga cukup impulsif untuk senantiasa senang membeli, oh ya ini mau beli gitu kan. Nah yang modelnya seperti itu, akhirnya kan tidak konsisten apa yang diajarkan oleh orang tua dengan perilaku yang ditampilkan oleh orang tua. Nanti kalau tidak konsisten gitu, anaknya tentu akan kemudian merasa diperlakukan tidak adil. Kalau mama kok boleh, kalau aku kok enggak. Kenapa ini nggak boleh sementara aku harus begini gini. Nah itu yang sebetulnya harusnya dihindari. Oke, jadi memang itu balik lagi apa yang orang tua lakukan jadi cerminan juga untuk anak ya, dan ini akan diterapkan juga anak dalam kehidupannya. Ya betul. Oke Mbak Ayu, makasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Nah keluarga Indonesia, gimana tips dari Mbak Ayu sudah dicatat semuanya. Semoga ini bisa berguna dan bisa diterapkan di rumah bersama keluarga tersayang. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.